Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Nur Hayati. Saya ASN dari SMA Negeri 1 Ciawi, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana caranya kita membuat perencanaan hidup yang terintegrasi dengan hidup kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kurikulum vitae saya, yaitu di mana ada nama saya sebagai Maria Nur Hayati, kemudian alamat rumah saya, nomor handphone, dan juga pendidikan selama pendidikan yang telah saya tempuh melalui jalur formal. Selanjutnya, nah, mungkin untuk integrative life planning ini kadang sulit kita untuk anak-anak SMA kelas 3. Mereka kesulitan bagaimana merencanakan masa depan mereka setelah lulus SMA. Mereka akan mau kemana? Apakah mereka akan bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Diibaratkan ketika kita naik satu kendaraan, pilihannya yaitu satu, kita punya tujuan yang jelas, atau mungkin kita tidak mempunyai tujuan apapun, bahkan mungkin kita baru pertama kali naik kendaraan yang kita naiki itu gitu. Jadi dalam hidup ini kita harus punya perencanaan mengenai bagaimana tujuan hidup kita ingin seperti apa, kita mau bagaimana. Nah, ini yang merupakan istilahnya tujuan hidup atau perencanaan hidup yang pasti harus terintegrasi dengan kehidupan kita. Nah, ini ada pengertian dari integrative life planning, yaitu perencanaan hidup yang meliputi target yang harus dicapai pada batas waktu tertentu dan meliputi seluruh aspek kehidupan yang integrasi dalam diri individu. Aspek kehidupannya itu apa aja? Yang pertama dari dalam bidang pribadi, kemudian juga sosial, dan yang ketiga adalah karir, yang keempat juga dan yang keempat adalah dalam bidang belajar. Nah, kita sebagai manusia harus mempunyai perencanaan hidup yang meliputi dengan target-target tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, baik itu dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, adapun manfaat dalam pembuatan integrative life planning ini ialah yang pertama, sebagai pengingat dan motivasi untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Jadi ketika kita sebagai manusia, wajar ketika sedang menjalani sesuatu itu, motivasi kita itu turun. Nah, untuk sebagai pengingat atau penambah motivasi, kita bisa melihat nih bahwa saya mempunyai integrative life planning atau mempunyai perencanaan hidup yang pada jangka waktu menengah atau pada jangka waktu pendeknya itu saya ingin seperti apa. Nah, itu akan menambah motivasi kita untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, juga kita akan belajar untuk menentukan prioritas. Prioritas apa yang penting, kurang penting, dan bahkan mungkin tidak penting dalam hidup kita. Dan dengan integrative life planning ini kita akan belajar menentukan prioritas hidup kita itu mau seperti apa, mau apa yang kita utamakan gitu. Karena sebagai manusia kadang kita tidak melihat prioritas hidup gitu ya. Kadang kita melihat dulu prioritas orang lain, bahkan mungkin juga kita melihat dulu prioritas yang sebetulnya itu bukan prioritas tapi hanya sebatas keinginan gitu ya. Nah, dengan kita punya integrative life planning, kita akan belajar menentukan prioritas-prioritas hidup kita. Nah, bagaimana cara kita menyusun yang namanya integrative life planning? Yang pertama, kita harus punya tujuan dulu, dream, goals. Tujuan kita apa? Impian kita itu apa? Tidak salah ketika kita mempunyai impian setinggi langit, karena memang itu adalah tujuan kita gitu. Nah, kemudian setelah kita punya tujuannya, kita harus merencanakannya, planningnya untuk mencapai tujuan itu apa. Contohnya, saya ingin lulus tepat waktu gitu ya. Saya ingin masuk ke Universitas UI. Nah, planningnya itu harus ada.
satu, mungkin harus belajar lebih rajin, terus yang kedua, nilai saya tidak boleh turun, yang ketiga, saya harus lebih aktif, kemudian yang keempat, saya harus ikut lomba-lomba untuk menambah apa namanya, sertifikat dan juga kemampuan non akademik saya gitu. Nah, itu merupakan rencana-rencana yang harus bisa dilaksanakan. Jadi mau buatlah rencana yang memang bisa dilaksanakan, jangan membuat rencana yang memang hanya untuk menjadi rencana saja gitu. Kemudian lakukan. Rencana itu harus dilakukan. Seperti yang tadi dipaparkan, bahwa rencana itu yang kita lakukan, meskipun itu adalah hal kecil. Jadi lakukan dulu nih apa yang bisa kita lakukan dari rencana yang sudah kita buat untuk pencapaian tujuan tersebut. Nah, yang terakhir ada evaluate. Jadi evaluasi hasilnya. Kegagalan atau keberhasilan itu ketika kita mengalami kegagalan, wajar ketika kita mengalami kegagalan. Nah, itu harus dievaluasi. Kenapa saya bisa gagal? Jangan ketika kita gagal kita malah menjadi down terus, jadi tidak mau melakukan apapun, tidak mau punya impian lagi. Nah, itu adalah tindakan yang kurang tepat. Maka ketika kita mengalami kegagalan atau keberhasilan sekalipun, kita harus evaluasi nih, yang menunjang keberhasilan kita itu apa saja. Mungkin dari segi sosialnya, mungkin dari segi pribadi kitanya, atau dari segi keluarga dan lain-lain gitu. Jadi support system yang kita punya apa gitu. Mungkin itu adalah pendorong keberhasilan. Nah, kemungkinan ada yang mengalami kegagalan. Kegagalan juga kan ada faktor yang menjadi kegagalannya apa? Oh, mungkin dari pribadi kitanya yang mungkin kurang motivasikah, ataukah karena terlalu banyak prokrastinasi dan lain-lain. Jadi lakukan evaluasi untuk kita membuat lagi tujuan yang baru, rencana yang baru, dan juga sehingga kita selalu mempunyai istilahnya pembaharuan diri dan kita mampu menerima kondisi situasi semua itu dengan baik gitu. Nah, mungkin ini ada contoh integratif life planning yang bisa teman-teman adopsi, yaitu ketika kita mempunyai, nah ini di sebelah untuk yang atas itu adalah waktu. Jadi waktu itu kita harus punya nih jangka pendeknya, setahun sampai 3 tahun ke depan kita punya tujuan apa, atau kita ingin punya goals apa. Kemudian jangka menengahnya apa. Jangka menengah itu dari sekitar 3 tahun hingga 5 tahun ke depan, itu kita mau bagaimana, apalagi goals yang ingin kita capai setelah dari jangka pendek. Kemudian jangka panjangnya lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun dan seterusnya, itu ada jangka panjang. Nah, kita punya rencana apa lagi gitu. Aspek yang kita punya dalam diri kita, yaitu pribadi, belajar, sosial, dan karir, juga kita bisa buat setiap bidangnya itu, setiap aspeknya itu perencanaan sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya untuk pemberi bantuan agar kita mampu merencanakan hidup dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.